Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu membuat aplikasi rental mobil berbasis website. Seperti biasa, silakan teman-teman buka XMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Oke, berikutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian di URL ini silakan ketikkan localhost/app_rental. Oke, di video kemarin kita sudah berhasil membuat tampilan dari sisi member seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan data-data mobil yang diambil dari tabel mobil di database kita. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Selanjutnya kita pindah ke controller home. Di sini kita buat $data, kemudian kita isi dengan mobil. Kemudian di sini kita tulis $this mobil model gitu ya, mobil underscore model, kemudian get mobil. Oke, berikutnya kita akan membuat mobil modelnya. Silakan teman-teman ke sidebar yang sebelah kiri. Oke, sekarang kita cari folder models. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita buat file baru, kita klik kanan, kemudian new file. Kita buat mobil underscore model.php. Oke, sekarang kita akan buat kelasnya. Silakan teman-teman tulis tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis kelas mobil underscore model, kemudian extends ci underscore model. Oke, kemudian di sini kita akan membuat function get mobil ya, atau teman-teman bisa copy dari sini, kemudian kita pindah ke sini, kita tulis public function. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis return $this db get gitu ya. Kemudian kita tulis nama tabelnya yaitu mobil. Kemudian di sini kita tulis result. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke controller home. Nah, di sini kita perlu mengkoneksikan antara controller home ini dengan mobil underscore model. Oke, di sini teman-teman buat function ya. Kita buat function baru. Kita tulis public function construct. Kemudian di dalamnya kita tulis parent construct seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $this load model. Oke, kemudian di sini kita tulis mobil underscore model. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan koma, kemudian $data. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file beranda.php. Oke, di sini kan ada 4 kolom gitu ya. Kemarin kita buatnya 4 seperti ini. Nah, sekarang kita hapus yang 3, kita sisakan 1. Oke, kita hapus. Kemudian di sini kita enter ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat looping dari data mobilnya. Nah, teman-teman bisa tulis tag PHP. Kemudian di sini kita lakukan for each. Kemudian kita tulis mobil s $mbl gitu ya. Ini adalah aliasnya gitu ya. Kemudian kita tutup tag PHP-nya. Oke, kemudian kita pindahkan script ini, kita taruh di dalam for each yang di sini. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh.
Oke, di sini ada satu cut seperti ini. Kenapa cuma ada satu? Karena data mobil di dalam database kita. Oke, kita buka dulu database-nya, kemudian kita buka tabel mobil. Nah, karena di sini datanya cuma ada satu seperti itu, teman-teman. Makanya di sini cut yang tampil cuma ada satu. Oke, sekarang kita akan tampilkan dulu data mobilnya di sini. Yang pertama kita akan tampilkan gambar mobilnya gitu ya. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, di bagian src ini kita tulis tag PHP. Kemudian kita tulis base_url. Kita arahkan ke folder assets, kemudian ke folder image, kemudian ke folder mobil. Kemudian kita tulis tag PHP, kita tulis $mbl, kemudian kita lihat dulu ke sini. Di sini nama kolomnya adalah foto mobil ya. Kita tulis di sini foto_mobil. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa save. Kita kembali ke browser, kita refresh di website kita. Oke, sekarang gambar mobilnya sudah tampil seperti ini. Kemudian berikutnya nanti ada nama mobilnya, kemudian harga sewanya gitu ya. Oke, di sini kita bisa tulis tag PHP seperti ini. Kemudian kita tulis $mbl. Kemudian kita lihat dulu ke sini. Di sini yaitu nama mobil. Kita tulis di sini nama _mobil. Oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya di browser. Oke, sekarang kita akan geser untuk tulisan ini ke tengah gitu ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini, atau kita tambahkan di cut body-nya di sini ya. Kita tambahkan tag dash center. Oke, kalau sudah, silakan di save. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, semuanya sudah ke tengah. Kemudian informasi berikutnya yaitu harga sewanya gitu ya. Kalau lihat ke contohnya di sini, harga sewa per harinya. Oke, kita kembali ke codingan kita. Nah, di sini kita ganti, kita hapus, kemudian kita tulis tag PHP, atau teman-teman bisa copy dari sini ya. Kita copy dari sini, kemudian kita taruh di sini. Tinggal kita ganti nama mobil ini dengan harga_mobil. Kemudian di sini kita tambahkan /hari gitu ya. Oke, kita save dulu, kita lihat hasilnya di browser. Nah, di sini ada 500.000 per hari. Nah, cuman di sini kita akan perbaiki, kita tambahkan format rupiah ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini number format _format. Kemudian ini kita pindah ke dalam sini, kemudian kita tambahkan 0. Teman-teman ikuti aja. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan di save. Kita lihat dulu hasilnya di browser, kemudian kita refresh. Oke ya, mobil Veloz ini sewa per harinya harganya 500.000. Oke, berikutnya di sini ada AC dan media player gitu ya. Nah, kalau tersedia nanti warnanya hijau, kalau tidak maka nanti warnanya menjadi merah gitu ya. Oke, teman-teman bisa kembali lagi ke codingannya. Kemudian di sini kita enter, kita buat kondisi ya, kita tulis tag PHP. Kemudian di sini kita buat if jika $mbl. Oke, kita lihat dulu ke tabel mobil yang di sini. Di sini AC mobil sama media player mobil. Nah, kalau 1 berarti dia ada gitu ya. Kalau 0 berarti AC-nya tidak tersedia, seperti itu.
Oke, kita kembali ke codingannya. Nah, di sini if $mbl kemudian AC underscore mobil sama dengan 0 gitu ya. Oke, jika 0 berarti AC-nya tidak tersedia gitu ya. Nah, di sini kita ke browser lagi, kemudian kita buka Bootstrap. Kita buka Bootstrap 4, kemudian kita ke introduction. Nah, di sini kita akan gunakan badges gitu ya. Nah, di sini ada build badges. Oke, sekarang kita akan menggunakan yang ini. Kita copy script yang danger. Ini teman-teman copy, kemudian kita kembali ke codingan kita. Kemudian kita pastikan di sini ya. Di sini kita tulis AC gitu ya. Oke, kemudian di sini kita buat else. Artinya jika AC mobilnya selain 0 gitu ya, maka yang dilakukan kita akan buat seperti ini juga. Cuman kita ganti warna ininya dengan sukses gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save dulu. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di sini. Oke, kemudian teman-teman bisa copy script ini, kemudian kita pastekan di bawahnya. Kita ganti AC mobil ini dengan media underscore player mobil. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan media player. Oke, ini kita copy, kemudian kita pastikan di bawahnya yang di sini. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, di sini ada error teman-teman, katanya undefined property class $media player mobil. Oke, di sini kita salah ketik kayaknya. Nah, di sini bukan player tapi player. Oke, seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, di sini ada AC, ada media player. Jadi kalau warnanya hijau berarti tersedia gitu ya. Kalau sekarang kita ganti, misalkan AC-nya kita ganti ke 0 seperti ini, maka nanti ketika di refresh di sini warnanya akan berganti merah seperti ini. Oke, saya akan ganti lagi menjadi 1 seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat dulu ke contohnya yang di sini. Nah, di sini ada rental, kemudian ada tombol detail. Oke, sekarang kita ke sini. Oke, yang ini kita ganti dengan rental gitu ya. Kemudian kita buat lagi, kita buat nama tombolnya dengan detail. Oke, kita ganti warna tombolnya dengan dark seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita perbaiki untuk tombolnya ya, biar sejajar. Di sini teman-teman bisa tambahkan BR ya. Tambahkan BR seperti ini supaya tombolnya turun ke bawah. Kemudian untuk ukuran tombolnya kita jadikan dia sebagai small. Kita tambahkan BTNSM. Yang di sini kita tambahkan juga kelas BTNSM. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan BR lagi biar lebih turun gitu ya. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Oke, selanjutnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau si member ini belum login, maka nanti tombol rental dan tombol detail ini kita disable gitu ya. Oke, kita disable dulu. Di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah disable. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga di sini. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, jadi sekarang tombolnya sudah disable, artinya tidak bisa diklik gitu ya. Oke, jadi logikanya teman-teman, ketika ada seseorang mengakses website dari rental mobil kita gitu ya. Jadi kalau dia belum login, maka nanti
tombol rental dan detailnya disable gitu ya, tidak bisa diklik. Nah, supaya dia bisa ngerental di website kita ini, bahkan nanti kalau dia belum punya akun maka harus registrasi dulu. Kalau sudah punya akun maka harus login terlebih dahulu supaya seseorang tersebut bisa ngerental atau bisa melihat detail dari data mobil ini. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat seperti ini ya. Jadi kalau dia disorot, dia akan berubah warna seperti ini. Oke, silakan teman-teman bisa kembali ke codingannya. Nah, di sini kita akan membuat CSS sendiri ya. Silakan buka dulu sidebar yang di sebelah kiri, kemudian kita ke folder asset, kita scroll ke bawah. Kemudian kita buka folder asset, kita buka folder CSS. Nah, di sini kita akan membuat CSS kita sendiri ya. Kita klik kanan, kemudian new file, kita buat my style.css. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan navbar ini dengan file CSS yang ini ya. Caranya silakan pindah ke file navbar.php. Kemudian kita scroll ke atas. Oke, kemudian di sini kita tulis link seperti ini. Kemudian kita pilih CSS, link CSS. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base_URL. Kemudian kita masuk ke folder assets. Kemudian ke folder CSS. Kemudian kita panggil nama filenya yaitu my_style.css. Oke, ini cara menghubungkan dengan file CSS ya. Oke, sekarang kita pindah ke file CSS kita dulu. Oke, di sini kita akan membuat kelas dengan nama shadow ya. Kalau kelas itu di CSS pakai titik gini ya. Kemudian kita tulis shadow. Oke, yang pertama di sini kita tulis box-shadow. Oke, seperti ini. Kemudian kita isi dengan 0, kemudian 2px. Kemudian isi 2px. Kemudian diisi dengan 0. Kemudian di sini kita tulis RGBA 0,0,0,0.2. Kemudian kita isi ini, teman-teman bisa copy ya. Kita taruh sini, kemudian yang ini kita ganti dengan 0.19. Oke, kalau sudah, sekarang kita panggil kelas shadow ini di dalam file beranda.php. Oke, cara manggilnya teman-teman kita panggil di sini. Kemudian kita tulis shadow. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, kenapa di sini nggak berubah ya? Nggak ada efek shadownya. Sekarang kita cek ke CSS-nya ya, mungkin ada kesalahan. Oke, teman-teman di sini bukan koma tapi pakai titik koma gitu ya. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali ke website kita. Sekarang kita refresh. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sekarang di pinggiran cut-nya ini sudah ada shadownya seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita akan membuat dia berubah warna ketika disentuh seperti ini. Caranya kita kembali ke CSS. Nah, di sini kita buat kelas shadow, kemudian hover. Oke, seperti ini. Nah, yang pertama kita isi dengan background color. Nah, di sini kita bisa pilih ya, background colornya mau seperti apa gitu ya. Oke, saya akan coba menggunakan warna yang ini aja ya. Oke, teman-teman bisa pilih-pilih sendiri untuk warnanya. Kemudian kita isi color. Di sini colornya misalkan white gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman bisa save. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, kalau disentuh nanti dia akan berubah warna seperti ini.
Oke, kalau teman-teman tidak cocok dengan warna backgroundnya, teman-teman bisa ganti. Oke, sekarang kita cari warna yang lain. Kita cari warna misalkan warna ini ya. Oke, kalau sudah silahkan di save, kita kembali ke website kita refresh. Sekarang kalau kita sorot data mobilnya, nanti dia akan berubah warna seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat fitur pencarian data mobilnya ya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Yang pertama di bagian input tab, yang di sini kita tambahkan ID. ID-nya adalah cari dash mobil gitu ya. Kemudian di sini kita buat div, kemudian kita kasih ID yang ID-nya adalah hasil dash pencarian. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini data mobilnya ada di tengah gitu ya. Nah, jadi saya pengennya kalau cuma ada 1 atau 2 gitu ya, nanti pokoknya data mobil ini ditaruh di sebelah kiri di sini ya. Kalau ada 2 nanti nambah di sebelah kanannya dan seterusnya gitu ya. Jadi sekarang kita kembali ke codingannya. Teman-teman boleh hapus kelas yang namanya justify content center ini. Oke, kalau sudah, sekarang di sini kita akan tambahkan ID yang ID-nya adalah mobil. Oke, seperti ini ya. Jadi penambahan ID ini untuk manipulasi nanti ketika kita sudah bekerja dengan jQuery gitu ya. Oke, untuk pencarian mobil di sini kita nanti akan menggunakan Ajax ya. Jadi kalau kita ketikkan sesuatu di sini, jadi dia akan langsung menampilkan data mobil jika yang kita ketikkan ada gitu ya. Jadi di sini kita tidak perlu tombol submitnya atau untuk cari mobilnya seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Kita scroll ke paling bawah. Oke, sekarang di sini kita buat JavaScript-nya ya. Silakan teman-teman tuliskan script seperti ini. Oke, yang pertama kita tulis $, kemudian di sini kita panggil ID-nya ya, ID cari mobil yang tadi sudah kita buat di atas. Kemudian di sini .keyup gitu ya. Jadi ketika nanti di form pencariannya itu diketikkan sesuatu gitu ya, maka di sini kita tulis function. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita akan buat variabel var cari mobil sama dengan $this.val. Oke, sekarang kita coba alert dulu variabel cari mobil ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Sekarang data mobilnya sudah pindah ke sebelah kiri. Kemudian sekarang kalau kita ketikkan sesuatu di form pencarian ini, nah di sini akan keluar seperti ini ya. Kalau kita ketik lagi F, maka nanti keluar seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Ini kita hapus. Kemudian di bawahnya kita buat kondisi gitu ya, if jika cari mobil gitu ya, cari mobil tidak sama dengan kosong. Oke, di sini kita tuliskan $ seperti ini, kemudian pagar mobil .hide gitu ya. Oke, nanti saya akan jelaskan di belakang untuk coding ini. Oke, berikutnya kita tulis $.ajax seperti ini. Oke, yang pertama di sini ada URL. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base URL. Kita arahkan ke controller mobil, kemudian ke function cari underscore mobil atau cari mobil. Oke, seperti ini. Jangan lupa di sini kita kasih koma. Oke, berikutnya di sini ada metode. Metodenya adalah post gitu ya. Kemudian koma. Oke, berikutnya di sini ada data. Kemudian data ini kita isi dengan ini ya, cari mobil.
Oke, berikutnya ada sukses gitu ya. Sukses, kemudian di sini buat function. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat else. Kemudian kita isi dolar pagar mobil dot show. Oke, sekarang kita akan membuat function cari mobil ini di dalam controller mobil. Oke, ini sorry bukan mobil tapi home ya. Oke, sekarang kita ke controller home sambil kita copy ini, kita pindah ke sini ya. Nah, di sini kita buat function baru, public function cari mobil. Oke, yang pertama di sini kita buat dolar cari mobil sama dengan $dis gitu ya, $dis input push kita isi dengan cari mobil. Oke, berikutnya di sini kita buat dolar mobil sama dengan $dis gitu ya, $dis mobil model. Kemudian kita tulis cari mobil. Kemudian kita sertakan dolar cari mobil. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function cari mobil ini di dalam mobil model. Teman-teman bisa copy. Kemudian sekarang kita pindah ke sini. Oke, kemudian di sini kita buat function baru, public function. Oke, kemudian di sini kita tulis $dis db like seperti ini ya. Kemudian kita cari berdasarkan nama mobil. Kita tulis di sini nama mobil. Kemudian kita copy parameter yang di sini. Oke, kita taruh di sini. Kemudian di sini kita tulis return $dis db get. Oke, di sini kita panggil nama tabelnya yaitu mobil. Kemudian kita result. Oke, berikutnya di sini kita akan membuat pengecekan ya. Kita buat if tanda seru kemudian empty dolar mobil. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup dulu. Oke, selanjutnya kita pindah ke file beranda.php. Nah, kita scroll ke atas. Kita copy script yang ini ya. Kita copy mulai dari div ini sampai penutup divnya, sampai ke sini. Oke, kita copy, kemudian kita pindah lagi ke home.php, kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita rapikan dulu codingannya. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa hapus ID mobil yang di sini. Oke, kita tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Berikutnya kita ke file beranda.php. Kita scroll ke bawah. Nah, di function ini teman-teman kita tambahkan data gitu ya. Atau teman-teman bisa tulis sembarang gitu ya. Misalkan hasil seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tulis dolar pagar hasil dash pencarian .html gitu ya, HTML. Kemudian kita tulis di sini hasil. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita coba misalkan cari data yang tidak ada gitu ya, misalkan cari Avanza. Oke, teman-teman, ini sepertinya ada yang salah. Harusnya ketika kita ketikkan data mobil yang tidak ada di sini gitu ya, maka di sini tidak menampilkan data apapun gitu ya. Sekarang kita bisa klik kanan, kemudian expect element. Oke, di sini ada error 1, kita ke konsol. Oke, teman-teman, di sini katanya ada error unexpected token. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Oke, di bagian data ini harusnya kita menggunakan kurung kurawal gini ya.
Oke, kita save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita misalkan coba cari yang tidak ada Avanza. Nah, di sini sudah tidak ada, sudah tidak menampilkan data karena Avanza tidak ada ya. Kemudian misalkan kita cari Veloz. Nah, sekarang Veloznya juga tidak tampil teman-teman. Harusnya kan data mobil dengan nama Veloz kan ada, ini kan harusnya tampil. Oke, di sini ada error katanya $.ajak is not a function. Ini artinya ajaknya katanya tidak dikenali gitu ya. Biasanya masalah ini karena jQuery-nya tidak kompatibel gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Kita ke file navbar.php. Oke, di sini kita pakai jQuery bawaan dari Bootstrap ya. Jadi di sini jQuery-nya pakai yang versi Slim, yang ini ya. Nah, sedangkan Ajax itu tidak didukung dalam jQuery yang versi Slim. Oke, karena punyanya Bootstrap ini versi Slim, maka kita pakai jQuery yang tidak versi Slim ya. Teman-teman bisa ke browser, kemudian di sini kita bisa cari jQuery gitu ya. jQuery CDN seperti ini. Kemudian silakan teman-teman buka yang paling atas ini. Nah, di sini kita akan pakai yang jQuery versi 3.7.1 ini. Kemudian di sini kita bisa pakai yang uncompressed, bisa juga pakai yang minified. Jangan teman-teman pakai yang slim atau yang slim minified ya, karena yang slim ini tidak mendukung Ajax seperti itu. Oke, di sini saya akan menggunakan yang minified. Kita klik, kemudian kita copy script ini. Oke, selanjutnya silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Kita komentari yang punyanya Bootstrap ini. Kemudian kita pastekan link jQuery yang kita sudah copy dari sini. Kita pastekan di sini. Oke, sekali lagi jQuery yang kita gunakan ini versinya online. Jadi pastikan teman-teman terkoneksi ke internet seperti itu. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita kembali ke website kita. Sekarang kita refresh. Oke ya, sekarang misalkan saya cari Avanza. Oke, karena Avanza tidak ada, maka di sini tampilannya kosong. Kemudian kalau saya cari Veloz, nah maka datanya ada. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang misalkan kita mau menambahkan data mobil. Untuk menambah data mobil, kita harus login ke administrator. Silakan teman-teman buka browser baru. Kemudian di sini kita ketikkan localhost /app_rental/admin. Kemudian di sini kita login menggunakan akun kita. Kemudian passwordnya juga. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke menu mobil, kemudian tambah mobil baru. Nah, misalkan di sini Avanza ya. Avanza, kemudian tahunnya misalkan 2020, kapasitasnya 6 orang. Harga sewa per harinya misalkan 400.000. Kemudian warnanya, warnanya misalkan hitam. Kemudian kita pilih gambarnya. Gambarnya yang ini. Kemudian BBM-nya adalah Pertalite, misalkan Pertalite. Kemudian plat nomornya kita isi sembarang. Kemudian AC-nya tersedia, media player-nya tersedia. Nah, kemudian jika ada keterlambatan, maka dendanya misalkan 150.000. Oke, kalau sudah, silakan di save atau klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Oke, sekarang kita cek ke sini yang di sisi customer atau member. Sekarang kita refresh. Nah, maka di sini datanya sudah ada 2 seperti ini, teman-teman. Oke, nanti usahakan untuk ukuran gambar mobilnya itu sama ya, biar nanti di sini kelihatannya lebih rapi gitu ya. Oke, kalau misalkan di sini kita mau cari mobil yang namanya Avanza. Oke, maka akan tampil seperti ini. Kalau kita hapus, oke teman-teman, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Nah, setelah kita hapus tag yang di pencarian ini, harusnya data pencariannya ini akan hilang, kemudian akan menampilkan semua data mobil yang di sini.
Oke, sekarang kita perbaiki dulu. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kemudian pindah ke file beranda.php. Nah, di sini di bagian else kita copy script ini. Kemudian kita taruh di sini. Kita tambahkan .hide. Oke, seperti ini. Oke, cara bacanya teman-teman. Jadi ketika diketikkan sesuatu di form pencarian mobil, maka nanti akan disimpan ke dalam variabel. Kemudian di variabel itu akan dicek. Jika inputannya tidak kosong gitu ya, maka data mobil itu akan di-hide dulu. Data mobil yang ini akan di-hidden atau disembunyikan. Kemudian dia akan melakukan Ajax, kemudian mengambil data mobil ke dalam database kita berdasarkan yang diketikkan di form pencarian. Kemudian jika ada, maka tampilkan data mobilnya yang di sini. Else, jika tidak ada inputan di form pencarian, maka tampilkan semua data mobil. Kemudian di sini sambil kita sembunyikan data dari hasil pencarian mobilnya, gitu ya. Semoga teman-teman bisa paham ini masalah script dari fitur pencarian ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba. Kita kembali ke sini. Kita cari mobil Avanza misalkan. Oke, sudah tampil mobil Avanza. Nah, nanti kalau misalkan Avanza-nya lebih dari satu, maka nanti akan tampil semua nama mobil yang namanya Avanza atau yang kita ketikkan ini. Oke, kalau kita hapus, nah maka dia akan kembali menampilkan semua data mobilnya. Oke, sudah sip ya teman-teman. Tinggal yang terakhir, kita akan membuat bagian footer di halaman website kita. Oke, silakan kembali ke Visual Studio Code. Sekarang di sidebar sebelah kiri, kita ke template. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian buat file baru dengan nama footer.php. Sekarang kita pindah ke home.php. Nah, di sini kita copy atau kita duplikat. Kemudian kita copy template ini, kita taruh di sini. Kemudian kita panggil nama filenya yaitu footer. Kemudian kita push koma $data ini. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke file footer. Nah, di sini sekarang kita sembunyikan dulu sidebar sebelah kiri. Kita sekarang tulis sembarang seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang di kiri bawah ini sudah ada teks yang kita ketikkan di dalam file footer.php. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, yang pertama di sini kita tulis kelas dengan nama kontak. Kemudian di dalamnya kita buat kelas dengan nama row. Kemudian kita buat kelas dengan nama call-md-12. Oke, kalau sudah di sini kita buat H6. Kemudian kita beri namanya adalah hubungi kami gitu ya. Hubungi kami. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah ada tulisan hubungi kami. Selanjutnya kita akan kasih style ya. Teman-teman bisa ke sini, kemudian di sini kita buat kelas kontak. Yang pertama kita kasih backgroundnya ya, background colornya. Misalkan kita pakai yang ini. Kemudian di sini colornya adalah warna putih. Oke, kemudian di sini kita atur width-nya 100% seperti ini. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah ada seperti ini. Kemudian kita kembali ke file footer.php. Di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah container. Kemudian penutup kontainernya ini kita pindahkan ke sini. Kemudian ini kita masukkan satu tab.
Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini ya. Oke, berikutnya kita kembali ke sini. Di sini kita ganti H6 ini dengan H4, kemudian kita tambahkan kelas yang namanya adalah MY-4. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, ya sudah seperti ini. Kemudian di bawahnya nanti kita akan membuat alamat gitu ya, kemudian nomor WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Oke, silakan teman-teman kembali ke sini. Kemudian ini bisa di copy, kita taruh di bawahnya. Tinggal kita ganti H4 ini dengan H6 seperti ini. Kemudian ini kita hapus. Oke, di sini kita akan menggunakan icon dari font Awesom 4. Teman-teman bisa ke browser, kemudian di sini kita ketikkan font Awesom 4 seperti ini. Nah, nanti kita akan gunakan dari icon font Awesom ini. Tapi sebelumnya kita harus hubungkan dulu file web kita ke font Awesom ini. Nah, cara menghubungkannya kita cari bareng-bareng ya. Auto use font Awesom 4 in HTML gitu ya. Oke, di sini kita klik. Kemudian di sini kita diberitahu caranya untuk bisa connect ke font Awesom 4 gitu ya. Nah, teman-teman bisa copy script ini. Kemudian kita kembali ke sini, kita ke navbar, kita taruh di sini di bagian atas. Kalau sudah, silakan teman-teman kembali ke browser, kemudian kita pindah ke font Awesom 4. Nah, di sini kita cari yang pertama yaitu kita pakai icon map ya. Map yang seperti ini. Ini kita copy scriptnya yang di sini. Kemudian kita pindah lagi ke Visual Studio Code, kita ke file footer.php. Nah, di sini kita kopikan di sini ya. Kita copy, kemudian nanti alamatnya misalkan Jalan Sarjana Coding. Ini nanti teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sekarang kita save dulu. Sekarang kita refresh di website kita. Oke, di sini sudah ada icon map seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan juga WhatsApp. Tinggal teman-teman copy aja script ini. Kita taruh di bawahnya. Kemudian ini tinggal kita ganti dengan WhatsApp, atau kita lihat dulu di font Awesom ya. Kita cari di sini WhatsApp yang ini. Kemudian tinggal kita paste yang di bagian ini aja. Kemudian kita gantikan di sini. Oke, misalkan nomor WhatsApp-nya adalah misalkan 087, kemudian XX. Oke, seperti ini. Ini contoh aja teman-teman. Berikutnya kita akan membuat Instagram ya. Instagram kita lihat dulu di sini. Kita cari tahu penggunaan dari icon Instagram. Oke, ini kita klik. Kemudian seperti yang tadi ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Misalkan Instagram saya, ini contoh aja, Sarjana Coding. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat satu lagi, yaitu untuk Facebook. Kita ke sini, kemudian kita ketikkan di sini Facebook. Oke, kita pilih yang ini. Teman-teman bisa copy. Kemudian kita gantikan di sini. Kemudian ini kita ganti dengan Sarjana Coding seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman save dulu. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di website kita. Oke, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini sudah ada informasi dari website kita gitu ya. Maksudnya jalannya di mana, terus WhatsApp-nya berapa, Instagram-nya apa, kemudian Facebooknya apa gitu ya.
Kemudian di sini kita tambahkan jarak gitu ya. Teman-teman bisa kembali ke sini, kemudian di sini tinggal tambahkan MB-4 misalkan. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali lagi ke sini, kemudian kita refresh. Nah, oke, sudah seperti ini. Tinggal yang terakhir kita akan membuat footernya gitu ya. Yang ini saya sebutnya dengan kontak, kemudian satu lagi di bawahnya nanti ada footer. Oke, silakan teman-teman kembali ke sini, kemudian ini kita kasih komentar dulu. Kita kasih di sini akhir kontak gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya kita buat kelas dengan nama footer. Kemudian di dalamnya kita buat kelas dengan nama container. Kemudian kita buat kelas dengan nama row. Kemudian kita buat kelas lagi dengan nama call -md-12. Oke, di dalamnya kita buat paste seperti ini. Kemudian kita isi dengan copy. Kemudian kita tulis copyright. Kemudian di sini kita tambahkan strong. Kemudian kita tulis sarjana coding. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan 2023. Oke, sekarang kita akan style pada bagian footer. Silakan teman-teman kembali ke CSS. Kemudian di sini kita buat kelas dengan nama footer. Kemudian kita atur width-nya adalah 100%. Kemudian kita atur height-nya misalkan 80 pixel gitu ya. Kemudian kita atur background-nya misalkan warna hitam, black. Kemudian color-nya yaitu warna putih. Kemudian kita tambahkan di sini line height. Line height-nya adalah 80 pixel. Line height-nya kita samakan dengan height ini ya, supaya nanti tag-nya itu ada di tengah secara vertikal seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke file footer.php. Oke, sudah benar. Sekarang tinggal kita save, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, oke ya. Sekarang di sini ada footer seperti ini. Tinggal sekarang kita pindah tag ini ke tengah sini ya. Oke, kita kembali ke sini file footer. Nah, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah tag-center. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang ini sudah pindah ke tengah seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita sudah melakukan pencarian data mobil, kita buat bagian kontak dan juga membuat footer. Oke teman-teman, untuk video kali ini videonya lumayan panjang. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.